Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Daningsih, Prodi Sistem Informasi semester 7, mata kuliah Agama 3, dosen pengampu Bapak Muanib Ridwan, SPD IMH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karya ilmiah saya yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Islam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang Maha Pencipta, hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Meskipun demikian, bukan berarti manusia dengan hak-haknya dapat berbuat semaunya. Sebab, apabila seseorang melakukan sesuatu yang dapat dikategorikan memperkosa atau merampas hak asasi orang lain, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selanjutnya, HAM dalam pandangan Islam dan Barat. Hukum menurut Islam adalah hukum yang ditetapkan Allah melalui wahyunya. Dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam Al-Quran dan hadis. HAM terbagi menjadi dua HAM, menurut Barat dan menurut Islam. HAM Barat bersifat antroposentris, segala sesuatu berpusat pada manusia sehingga mendapatkan manusia sebagai tolak ukur segala sesuatu. HAM Islam bersifat teosentris, segala sesuatu berpusat kepada Allah. Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat merupakan inti dari demokrasi, sedangkan demokrasi Islam meyakini bahwa kedaulatan Allah lah yang menjadi inti dari demokrasi. Berikutnya, dasar-dasar HAM dalam Al-Quran. A. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Al-Quran menegaskan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran 3 ayat 104. B. Hak kebebasan memilih agama. Sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan, Al-Quran menyebutkan antara lain, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tahyud dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 256. Berikutnya yaitu demokrasi. Apa itu demokrasi? Dalam teori demokrasi adalah pemerintah oleh rakyat dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Prinsip demokrasi dalam Islam. Pertama, surah merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam Al-Quran. Misalnya saja disebutkan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 38 dan Al-Imran ayat 159. Kedua, Al-Adlu adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Ketiga, Al-Musawah adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Keempat, Al-Amanah adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Kelima, Al-Masuliyah adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri. Maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Keenam, Huriyah adalah kebebasan. Artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Baiklah, itulah isi dari karya ilmiah saya yang berjudul Hak dan Demokrasi dalam Islam. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.